Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Wasil adalah ulama besar tokoh sufi asal Rum Persia. Beliau memiliki nama lengkap Syekh Ali Samsuddin Al-Wasil yang biasa disebut Mbah Wasil. Syekh Wasil merupakan salah satu ulama yang diyakini memiliki andil besar dalam proses islamisasi di tanah Jawa, terutama di wilayah Kediri dan sekitarnya. Syekh Wasil mulai mensyiarkan agama Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya sejak era Raja Jayabaya, raja termasyhur di kerajaan Kadiri yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya. Dikisahkan, Syekh Wasil adalah wali sepuh, sahabat sekaligus guru spiritual Raja Kadiri Sri Aji Jayabaya yang memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri dan sekitarnya. Jauh sebelum syiar yang dilakukan oleh para wali songo, Syekh Wasil telah datang dan bersyiar di Kediri dengan keahliannya di bidang astronomi, astrologi, metafisika, dan tasawuf. Dan dengan salah satu kitab yang beliau bawa dan ajarkan kepada murid-muridnya adalah kitab Al-Asror atau Musarror. Syekh Wasil, ulama besar yang memiliki karomah yang luar biasa. Beliau adalah sosok Jawil Basoir, yakni mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Syekh Wasil hidup pada abad ke-12 di era Raja Jayabaya. Sebagaimana tercantum dalam serat Jangka Jayabaya, dikabarkan bahwa Syekh Wasil adalah guru spiritual Jayabaya, bahkan ia adalah tokoh yang mempunyai andil besar sebagai inspirator lahirnya kitab ramalan Jayabaya. Bagaimana kisah jejak Syekh Wasil dalam membuka jalan syiar di tanah Jawa? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nama aslinya Nisabur An-Nisaburi, Syahri As-Siddin An-Nisaburi. Datang kemari berkenalan dengan Ratu Sima, ratu yang terkenal adil dari kerajaan Kalingga, di mana di Jepara. Beliau membawa kitab namanya kitab Al-Asror, rahasia. Diajarkan kepada sahabatnya Raja Joyoboyo Doho Kediri. Diterjemahkan, jadilah Ramalan Joyoboyo. Padahal itu kitab Arab aslinya Kitabul Asror, kitab rahasia yang dibawa Syekh Wasil. Kisahnya berawal ketika Syekh Wasil datang ke Jawa Dwipa. Setelah menapakkan kaki di Pulau Jawa, beliau sempat bermukim di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di wilayah Kecamatan Sawahan, yakni di Gunung Wilis. Syekh Wasil masuk ke wilayah Kediri saat masa pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya di abad ke-10. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ahli, Syekh Wasil atau Mbah Wasil datang ke Kediri untuk membahas kitab Al-Asror atau kitab Musarror atas undangan dari Raja Jayabaya. Sesampainya di Kediri, Syekh Wasil bertemu dengan Raja Kadiri Sri Aji Jayabaya. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Syekh Wasil membuat Raja Jayabaya terpukau dengan keilmuannya. Pada akhirnya, Syekh Wasil diizinkan untuk menyebarkan Islam dengan cara yang ramah, damai, dan toleran tanpa ada unsur pemaksaan. Meski banyak tantangan dan hambatan yang dialami, Syekh Wasil istiqomah menyebarkan Islam dengan cara-cara yang unik dan memukau masyarakat Jawa, terutama masyarakat Kediri dan sekitarnya. Syekh Wasil menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ke penduduk setempat dengan mengajarkan pendekatan tasawuf yang lemah lembut. Demikian halnya mengajarkan keahliannya dalam ilmu perbintangan, baik ilmu astronomi maupun ilmu astrologi, yang dibarengi dengan kemampuan metafisika yang dimiliki, berhasil diterima masyarakat dan jejaring kerajaan Kadiri. Meski pada masa itu kebudayaan Hindu-Buddha khususnya di wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri dan sekitarnya sedang mencapai puncak kejayaan. Sehingga bila dikalkulasi secara logika, mustahil jika Islam sudah mendapatkan tempat, baik secara kultural maupun secara politis di masyarakat kerajaan Kadiri pada waktu itu.
Syekh Wasil memulai dakwah itu dan berhasil merebut hati masyarakat, sehingga bisa diterima dengan baik. Kemudian masyarakat kerajaan Kadiri memberinya gelar Pangeran Mekah. Selain menjadi tokoh besar penyebaran agama Islam pertama kali di wilayah kekuasaan kerajaan Kadiri, sosok Syekh Wasil juga menjadi sahabat dan sekaligus sebagai guru spiritual Raja Kadiri Sri Aji Jayabaya. Bahkan kedekatannya dengan Raja Kadiri mempunyai ikatan emosional yang kuat dan mampu menjadi sumber referensi dan inspirasi bagi Raja Kadiri dalam menyusun kitab ramalan masa depan atau yang dikenal sebagai kitab pusaran yang masyhur disebut dengan Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya. Kitab Ramalan Jayabaya yang juga dikenal dengan Serat Jongko Joyoboyo berisi ramalan tentang masa depan bangsa Nusantara. Ramalan Jayabaya bukan sekedar prediksi biasa, tetapi juga bersumber dari inspirasi ajaran tasawuf dan metafisika yang diperoleh melalui pembelajaran dan pendalaman keilmuan dari bersama Syekh Wasil. Syekh Wasil tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan dan keislaman saja, namun juga mengajarkan ilmu laku kesalehan perilaku sebagai intisari dari ajaran tasawuf. Kemasyhuran dan kesalehan serta kebijaksanaan Syekh Wasil tersebar luas hingga Prabu Jayabaya pun tertarik dan pada akhirnya Sri Aji Jayabaya pun bersahabat dan sekaligus menimba ilmu dari kepada Syekh Wasil. Sosok Syekh Wasil yang dikisahkan dari dalam beberapa sumber dinyatakan sebagai salah satu keturunan Rasulullah melalui jalur Siti Fatimah dan ikut bergabung bersama utusan wali di Istanbul. Selanjutnya, Syekh Wasil diutus untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan Syekh Wasil memilih tanah Jawa sebagai tempat pengabdian dan ladang dakwahnya. Kitab Al-Asrar atau Musarrar sangat istimewa sehingga keberadaannya sangat mampu menginspirasi para pembacanya untuk memasuki jenjang kemakrifatan dan mendorong para pengamalnya mendapatkan pencerahan spiritual seperti Raja Kadiri yang mendapatkan pencerahan spiritual untuk menulis kitab Ramalan Jayabaya. Keunikan dan keistimewaan kitab Jangka Jayabaya sangatlah masyhur melewati batas zaman. Hingga kehidupan Nusantara saat ini pun masih relevan, karena dalam kitab Jangka Jayabaya meramalkan kondisi kehidupan masa depan yang sangat futuristik dan visioner. Berikut kutipan isi dalam kitab Jangka Jayabaya seperti Wong wadon ilang kewirangane, wong lanang ilang prawirane, yang artinya banyak perempuan hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Berikut, akeh udan salah mongso, akeh perawan tua, akeh rondo nglairake anak, akeh jamang bayi lahir goleki bapake. Artinya, banyak hujan turun bukan pada musimnya. Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga mementingkan karirnya. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan bebas, dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Kitab Jangka Jayabaya pun juga memprediksi akan terjadi praktik korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Perlambangan itu adalah akeh janji ora ditetepi, akeh wong nglanggar sumpah dhewe. Artinya, banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat. Banyak yang melanggar. Misalnya hakim berkhianat, pejabat yang korupsi, dan lain sebagainya. Adapun sindiran yang sangat masyhur dari kitab Jangka Jayabaya, yakni besok yen ono kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang, kumandange iku tondo yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Jika diterjemahkan,
Besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, adanya kereta api, perahu berjalan di atas angkasa, terciptanya pesawat terbang, sungai hilang, kedungnya artinya kehilangan sumber air, dan ini sudah terbukti. Termasuk pasar hilang kumandangnya di zaman-zaman dahulu, pasar di pagi hari seperti suara lebah, karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya pun juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja mencari uang. Perlambangan tersebut mengatakan, akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin, luweh utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, ngegedhekake duraka. Yang artinya banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, seperti mencari pesugihan. Banyak yang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Ramalan-ramalan tersebut diperoleh Jayabaya yang kala itu menimba ilmu menjadi murid sekaligus bersahabat dengan Syekh Ali Samsudin Al-Wasil yang merupakan ulama sufi asal Rum. Jadi ramalan-ramalan Jayabaya niku asale saking Syekh Maulana niku wau Zen, ulama sufi saking Rum. Dan lajeng Prabu Jayabaya jadi muridé sebelum Majapahit. Berikut adalah kutipan bait dari kitab Al-Asror atau Musaror yang menandakan Syekh Wasil merupakan ulama besar yang menjadi guru dan sahabat dari Prabu Sri Aji Jayabaya Kadiri. Kitab Musaror dibuat tak kala Prabu Jayabaya di Kediri yang gagah perkasa. Musuh takut dan takluk, tak ada yang berani. Beliau sakti sebab titisan Batara Wisnu. Waktu itu Sang Prabu menjadi Raja Agung, pasukannya raja-raja. Terkisahkan bahwa Sang Prabu punya putra lelaki yang tampan. Sesudah dewasa dijadikan raja di Pagedongan. Sangat raharja negaranya. Hal tersebut menggembirakan Sang Prabu. Waktu itu tersebutkan Sang Prabu akan mendapat tamu, seorang raja pandita dari Rum bernama Sultan Maulana. Lengkapnya bernama Ngali Samsudin. Kedatangannya disambut sebaik-baiknya, sebab tamu tersebut seorang raja pandita, lain bangsa, pantas dihormati. Setelah duduk, Sultan Ngali Samsudin berkata, "Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petuah padamu mengenai kitab Musaror yang menyebutkan tinggal 3 kali lagi, kemudian kerjaanmu akan diganti oleh orang lain." Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya karena beliau telah mengerti kehendak Dewata. Sang Prabu segera menjadi murid Sang Raja Pandita. Segala isi kitab Musaror sudah diketahui semua. Beliau pun ingat tinggal menitis 3 kali. Menurut kepercayaan Hindu, Jayabaya merupakan penganjur ajaran suci Veda yang paling besar di Indonesia kala itu. Konon, Sri Aji Jayabaya meninggal dengan cara muksa, dengan berjalan melewati jutaan bintang-bintang menuju tempat Sang Pencipta berada. Tubuh atau raganya pun lenyap tak tersisa. Kemudian, setelah Syekh Wasil wafat, jenazahnya dikebumikan di area Masjid Sutonogedong. Adanya makam wali sepuh diikuti oleh makam-makam wali, sunan, dan banyak makam sepuh lainnya. Sampai pada sekitar tahun 1980, Sutonogedong masih menjadi makam khusus bagi mereka yang memiliki keturunan darah biru. Demikian halnya, makam Syekh Wasil juga menjadi tempat ziarah masyarakat yang bertawasul dan mengharapkan keberkahan. Sampai saat ini,
makam Syekh Wasil di Stonogedong, Kediri masih menyimpan banyak misteri tentang awal masuknya Islam di Indonesia jauh sebelum para saudagar Gujarat dan para waliullah seangkatan Wali Songo, dan juga ikatan Syekh Wasil dengan Raja Sri Aji Jayabaya yang membuahkan kitab pusaran yang dikenal dengan kitab Jongko Joyoboyo yang sangat misteri dan fenomenal seiring kemajuan zaman. Allahu a'lam bishawab.